Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membahas mengenai isu mobilitas, migrasi, dan urbanisasi yang beranggotakan Anissa Febri Salni, Masyita Jumala, Noval Khalil, Rosida, dan Taufikul Hafiz. Apa itu mobilitas? Istilah mobilitas berasal dari kata mobilis, yang berarti mudah melakukan pergerakan atau mudah untuk dipindahkan. Mobilitas penduduk atau pergerakan penduduk ialah perpindahan penduduk dari suatu daerah ke daerah lain. Jenis mobilitas penduduk. Mobilitas penduduk ada dua. Yang pertama adalah migrasi, yaitu mobilitas penduduk yang bertujuan untuk menetap di daerah baru. Migrasi atau mobilitas penduduk yang bertujuan untuk menetap daerah baru, yaitu suatu penduduk yang berpindah ke daerah lain dan dia akan menetap di sana. Sedangkan mobilitas sirkuler atau juga mobilitas sementara, yaitu mobilitas penduduk untuk sementara waktu, tidak untuk menetap. Jadi yang kedua, jenis-jenis mobilitas penduduk yang kedua ada itu mobilitas sirkuler, yang mana mobilitas sementara, yang mana penduduk ini tidak akan berpindah, dia akan berpindah ke daerah lain, tapi ia akan kembali ke daerah semulanya. Dia hanya menetap untuk sementara waktu. Di sistem distribusi bahan pangan ini, apabila penduduk dari kota pindah ke desa, dikarenakan adanya ketergantungan bahan pangan. Apabila di daerah tersebut ada bahan pangan, maka menjadi suatu faktor terjadinya mobilitas. Yang kedua ada psikologis. Faktor ini berkaitan dengan aspek internal dalam diri individu dalam memutuskan untuk melakukan mobilitas atau tidak. Hal ini didasarkan pada kekayaan materi, status, rasa nyaman, stimulasi, ekonomi, afiliasi, dan kesejahteraan. Selain itu, faktor psikologis merupakan aspek terpenting yang mendorong seseorang melakukan perpindahan tempat penduduk dari lokasi ke lokasi lainnya, tidak terlepas dari faktor yang mempengaruhi interaksi sosial yang dilakukan antara individu dengan kelompok masyarakat di daerah tujuan, sehingga memungkinkan terjadinya aktivitas sosial. Yang keempat yaitu ada ekonomi. Hal ini merupakan tujuan dasar manusia, yaitu untuk memperbaiki taraf hidup, meningkatkan status sosialnya, serta faktor ekonomi ini juga didasarkan pada daerah asal yang secara geografis dan ekonomis tidak memberikan hidup yang layak, tidak tersedianya lapangan pekerjaan yang menjanjikan, kurangnya kepemilikan tanah garapan, banyaknya pengangguran, dan tidak adanya infrastruktur dan sarana yang memadai. Dampak mobilitas. Yang pertama, dampak positif. Yang pertama, meningkatkan kesejahteraan penduduk. 2. Menambah pengalaman hidup dan pengetahuan, membantu kesempatan kerja dan usaha, dan adapun membantu program pemerataan pembangunan di daerah. Adapun dampak negatif, meningkatkan angka kriminalitas, gelandangan pengangguran, serta timbul konflik antar masyarakat setempat, gubuk-gubuk liar yang menambah kesemerautan kota. Selanjutnya, migrasi. Pengertian migrasi. Secara umum, migrasi diartikan sebagai suatu perpindahan penduduk dari suatu daerah ke daerah yang lain. Hal ini dilakukan bertujuan untuk tinggal di daerah yang baru tersebut. Menurut BPS, migrasi adalah proses berpindahnya penduduk dari suatu tempat ke tempat lain yang melewati batas wilayah tertentu. Untuk sifatnya, migrasi ini bisa sementara ataupun bersifat selamanya. Bentuk dan jenis-jenis migrasi. Migrasi terdiri dari 2 kategori besar, yakni migrasi antar negara atau perpindahan dari suatu negara ke negara yang lain, dan migrasi dalam negeri. Untuk migrasi antar negara terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu imigrasi, emigrasi, dan remigrasi. Imigrasi adalah masuknya penduduk dari suatu negara ke negara yang lain. Emigrasi adalah kebalikannya, yakni keluarnya penduduk dari suatu negara ke negara yang lain. Remigrasi adalah penduduk yang kembali ke negara asalnya dari negara lain. Sedangkan migrasi dalam negeri juga terbagi menjadi beberapa jenis,
yaitu transmigrasi, urbanisasi, dan remigrasi. Transmigrasi adalah perpindahan penduduk dari suatu daerah yang padat penduduknya ke daerah yang masih jarang penduduknya. Urbanisasi adalah perpindahan dari desa menuju ke kota. Remigrasi adalah perpindahan penduduk dalam suatu daerah pindah kembali ke daerah yang asalnya. Faktor terjadinya migrasi. Ada beragam sebab orang melakukan migrasi dari suatu tempat ke tempat yang lain. Di antaranya, 1. Kepadatan penduduk. Tinggal di tempat yang penuh sesak dengan manusia memang memuakkan, sehingga tak jarang terbesit di pikiran untuk bermigrasi atau berpindah ke tempat yang lain. 2. Tidak adanya lapangan kerja. Banyak orang yang pergi merantau dari kampung halamannya karena di kampung mereka hanya bisa bersawah atau berladang. Tidak ada kesempatan kerja meskipun mereka sudah bersekolah. Oleh karenanya, banyak yang merantau mencari kerja ke tempat yang lain. 3. Sumber daya alam yang menipis. Sebagian penduduk yang berpindah tempat ke daerah yang lain dikarenakan sumber daya alam yang ada di tempatnya kurang memadai, sehingga mereka mencari suatu tempat yang keadaan sumber daya alamnya terpenuh. 4. Memperbaiki taraf hidup. Hal ini bisa terjadi karena minimnya lapangan kerja, juga minimnya sumber daya alam di suatu tempat, sehingga penduduknya memilih pindah ke kota untuk memperbaiki taraf. 5. Melanjutkan pendidikan. Tujuan lainnya, perpindahan penduduk adalah karena ingin melanjutkan pendidikan. Misalnya, di suatu tempat hanya ada sekolah hingga tingkat SMA. Maka ketika mereka lulus, mereka harus pergi ke kota untuk melanjutkan ke tahap perkuliahan. 6. Pemerataan penduduk. Migrasi tak selamanya berasal dari keinginan penduduk. Ada kalanya seseorang melakukan migrasi karena menjalankan program dari pemerintah. Misalnya, pemerintah ingin memeratakan jumlah penduduk agar tidak terpusat di pulau. Dampak migrasi. Dampak positif dari migrasi diantaranya: 1. Meratanya persebaran penduduk. 2. Meningkatkan kesejahteraan ekonomi penduduk. 3. Mengurangi jumlah pengangguran. 4. Mengurangi kepadatan penduduk. Dampak negatif dari migrasi diantaranya: 1. Berkurangnya tenaga kerja produktif di daerah yang ditinggalkan. 2. Berkurangnya jumlah golongan berpendidikan di desa. 3. Terbentuknya daerah-daerah kumuh di kota. 4. Berkurangnya tenaga penggarap lahan pertanian di desa. 5. Terjadi konflik antara penduduk asli dan penduduk pindahan. 6. Terjadinya sengketa tanah dari kedua pihak. 7. Bisa saja tercampur budaya penduduk asli dengan penduduk pindahan. 8. Budaya penduduk pindahan menjadi hilang karena menganut budaya penduduk asli. Dari desa ke kota, urbanisasi ini juga dapat diartikan sebagai perpindahan penduduk yang daerah asalnya dari pedesaan menuju ke daerah perkotaan. Biasanya suatu perpindahan penduduk ini memiliki tujuan untuk mencari pekerjaan dan menetap di daerah perkotaan tersebut. Kemudian faktor-faktor penarik urbanisasi. Ada beberapa faktor yang menarik para penduduk agar melakukan urbanisasi. Yang pertama yaitu kehidupan kota yang lebih modern. Jadi kan di kota tuh lebih modern, itu mungkin sarana dan prasarana yang sudah memadai dan pelayanannya juga lebih baik. Jadi kan otomatis di kota tuh kehidupannya lebih modern sedangkan daripada di desa kayak gitu. Yang kedua, sarana dan prasarana di kota lebih lengkap dan juga memadai. Jadi mungkin di daerah pedesaan tuh sarana dan prasarananya masih kurang. Jadi mungkin jalan akses menuju kota tuh pun sebagian susah dan lama kayak gitu. Jadi lebih cepat orang tuh lebih memilih tinggal di daerah perkotaan. Yang ketiga, tersedianya banyak lapangan pekerjaan di kota. Jadi otomatis di kota tuh kan banyak lapangan pekerjaan. Banyak lapangan pekerjaan seperti pembukaan industri baru. Jadi kan otomatis membuat tenaga kerja yang berada di daerah pedesaan tuh dia akan mencari pekerjaan di kota yang lebih banyak gitu. Yang keempat, pendidikan sekolah dan juga perguruan tinggi lebih baik serta berkualitas. Iya. Kemudian dampak urbanisasi. Urbanisasi ini memiliki beberapa dampak, baik itu dampak positif maupun dampak negatif bagi daerah yang ditinggalkan atau juga daerah yang akan didatanginya. Adapun dampak positif urbanisasi bagi desa tersebut adalah mengurangi jumlah penduduk di desa. Jadi akibat orang yang pergi meninggalkan desa tersebut, jadi kan otomatis penduduk di desa ini akan semakin berkurang.
Yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan penduduk desa disebabkan karena hasil upah di kota lebih tinggi. Jadi orang tuh meningkatkan penghasilan penduduk desa tuh karena upah di kota tuh lebih tinggi. Jadi otomatis kan desanya tuh juga kan seiring dengan perpindahannya tuh mungkin juga akan maju gitu. Yang ketiga, mendorong pembangunan desa. Mendorong pembangunan desa. Yang keempat, mengurangi jumlah pengangguran di pedesaan. Jadi kan otomatis orang-orang yang udah berpindah tadi, orang-orang yang udah berpindah dari daerah ke pedesaan ke perkotaan ini akan kan udah mencari pekerjaan di daerah perkotaan. Jadi otomatis orang-orang yang pengangguran di desa tersebut akan mendapatkan pekerjaan di daerah desa tersebut. Kemudian dampak negatif urbanisasi bagi daerah perkotaan itu sendiri. Kemudian dampak negatif urbanisasi bagi pedesaan. Yang pertama yaitu desa kekurangan tenaga kerja untuk mengolah pertanian disebabkan karena sebagian besar penduduknya pindah ke kota. Jadi kan orang yang di pedesaan itu udah pindah ke daerah perkotaan untuk mencari pekerjaan yang lebih layak. Jadi tenaga kerja yang ada di desa tersebut kan otomatis berkurang. Jadi daerah pertanian tuh kan otomatis berkurang lah yang mengolah gitu. Jadi pendapatan desanya tuh mungkin menurun juga gitu. Kemudian perilaku yang tidak sesuai dengan norma yang ada di lingkungan akibat contoh dari gaya hidup perkotaan sering kali juga dilanturkan di kehidupan pedesaan. Mungkin orang yang di pedesaan tuh kayak mengikuti gaya-gaya yang orang di kota tuh. Jadi kan gaya hidupnya tuh kayak mana, di perkotaan tuh kayak mana. Mungkin kan sering kita lihat cara berpakaian di suatu kota tuh beda-beda dengan yang di pedesaan. Mungkin orang yang di pedesaan tuh juga akan otomatis mengikuti gaya hidup yang ada di perkotaan. Kemudian desa banyak kehilangan penduduk yang mempunyai potensi juga berkualitas. Dampak positif urbanisasi bagi daerah perkotaan. Yang pertama, kota dapat memenuhi kebutuhan dalam jumlah tenaga kerja. Jadi dengan berpindahnya orang dari desa tersebut, maka daerah perkotaan itu tenaga kerjanya akan semakin tinggi. Yang kedua, semakin banyaknya sumber daya manusia yang berpotensi serta berkualitas. Jadi mungkin yang di desa, orang-orang yang sarjana yang ada di desa tersebut akan pindah ke perkotaan. Jadi dengan berpindahnya orang tersebut, maka kan akan menciptakan spesialisasi tertentu dalam suatu bidang yang tersebut. Maka sumber daya manusianya itu makin berpotensi. Kemudian dampak negatif urbanisasi bagi kota. Adapun dampak negatif urbanisasi bagi kota yaitu yang pertama, meningkatnya jumlah pengangguran di perkotaan. Mungkin kan sebagian orang tuh di daerah perkotaan tuh kualitas pendidikannya mungkin rendah. Jadi dalam suatu perusahaan tuh mungkin dia tuh mencari kualitas para pekerjanya tuh lebih tinggi. Jadi kan otomatis yang kayak kurang berkualitas tuh dia tuh akan secara perlahan mungkin diberhentikan kayak gitu. Jadi otomatis orang yang di perkotaan itu orang yang pengangguran tuh semakin tinggi, semakin melunjak kayak gitu. Yang kedua, munculnya tunawisma, tuna sosial, serta juga gubuk-gubuk dan bangunan liar di kota. Jadi kan sebagian mungkin orang yang di daerah pedesaan ini yang berpindah ke daerah perkotaan tuh mungkin sebagian belum mendapatkan tempat tinggal yang layak. Jadi sering kita lihat kalau di berita-berita orang yang ada yang tinggal di bawah jembatan, di rumah-rumah yang kumuh yang kayak tidak layak huni, terus di tepi-tepi sungai. Kemudian yang ketiga, meningkatnya kemacetan lalu lintas. Dengan semakin banyaknya orang yang berpindah dari desa ke kota tersebut, maka kemacetan di daerah tersebut akan semakin
di kota tersebut akan semakin tinggi, sedangkan penghuni kota juga udah banyak, datang lagi para pekerja dari daerah, maka kemacetan akan semakin meningkat, yaitu pada jam-jam kerja seperti jam-jam 8 itu otomatis jalan akan macet dengan kebanyakan orang yang melakukan aktivitas tersebut. Kemudian yang keempat, yang terakhir, meningkatnya kejahatan, pelacuran, perjudian, serta juga bentuk masalah sosial lainnya. Mungkin karena akibatkan penganggurannya, kan angka pengangguran tinggi, jadi otomatis orang yang nggak kerja tuh dia tuh berpikir apa yang kira-kira bisa dia kerjakan mendapatkan uang dengan cepat. Jadi sebagian orang tuh melakukan menjadi penjahat seperti perampok dan yang lainnya. Selanjutnya, hubungan antara migrasi, mobilitas, dan urbanisasi. Hubungannya, semakin banyak penduduk yang berpindah dari suatu tempat ke tempat yang sama, maka suatu daerah tersebut akan lebih padat dibandingkan daerah yang lain karena banyak orang yang berpindah ke tempat tersebut. Dengan semakin banyaknya penduduk atau semakin padatnya suatu penduduk dalam suatu daerah, maka diperlukan juga sarana prasarana yang mendukung. Dengan bertambahnya penduduk, maka pemerintah harus bisa menyeimbangkan antara keperluan penduduk tersebut. Contohnya saja, saat terjadinya perpindahan penduduk, otomatis lebih banyak lagi kebutuhan yang harus didapatkan oleh masyarakat. Contohnya saja dengan menambah rumah sakit dalam bidang kesehatan, menambah sekolah, menambah dalam sektor ekonomi seperti pasar, sehingga penduduk yang berpindah tempat dapat terpenuhi kebutuhannya selama mereka ada di daerah baru yang mereka pilih sebagai tempat tujuan mereka dalam menambah penghasilan. Sebenarnya, ketiga pembahasan ini memiliki satu persamaan, yaitu sama-sama menuju ke tempat yang lebih baik menurut si orang yang berpindah tempat tersebut, yang memiliki harapan agar mendapatkan kehidupan lebih baik. Seperti contohnya saja, para penduduk desa yang merantau ke perkotaan dengan harapan agar mendapat pekerjaan yang lebih baik, meningkatkan taraf hidup, dan lain-lain. Di sini kami mengambil hubungan hanya dua, yaitu antara kependudukan dengan sarana prasarana. Yang pertama tentang kependudukan. Hubungannya, semakin banyak orang yang melakukan urbanisasi, melakukan migrasi dan mobilitas, maka penduduk di suatu daerah akan meningkat. Contohnya Pulau Jawa. Pulau Jawa merupakan merupakan pulau terpadat yang ada di Indonesia karena dipercaya bahwa di Pulau Jawa memiliki lapangan kerja yang banyak sehingga banyak orang yang tertarik untuk menuju Pulau Jawa untuk meningkatkan ekonomi masing-masing. Kami mengambil dua kasus di sini. Yang pertama ada kasus tentang dampak dari mobilitas terhadap migrasi dari kota Melbourne ke kota Box Hill di Australia. Jadi ini terdapat di bagian Victoria, sekaligus kota terpadat kedua di Australia dan Oceania. Namanya mengacu kepada wilayah perkotaan seluas 9.992,5 km persegi dengan populasi sekitar 4 juta jiwa. Jadi Box Hill ini merupakan daerah yang terdapat di daerah Victoria, Australia. Box Hill merupakan salah satu daerah yang sangat terkenal dengan keasrian dan hijaunya dan pepohonan. Namun sejak tahun 2010 dilaporkan bahwa pembangunan semakin marak terjadi mulai dari mansion, rumah teras berhalaman hingga apartemen-apartemen pencakar langit. Jadi rata-rata masyarakat Australia, khususnya masyarakat Melbourne, itu mempunyai uang yang banyak dan kekayaan melimpah, membuat rata-rata masyarakat Melbourne lebih memilih untuk memiliki rumah yang besar, memiliki halaman teras, bahkan lapangan pribadi. Dan hal-hal demikian itu susah untuk didapatkan jika mereka ingin membangun rumah di jantung kota Melbourne.
Sedangkan jika mereka ingin memiliki rumah teras, mansion atau sebagainya, mereka harus membeli rumah di pinggir kota yang daerah itu tidak padat sehingga mereka dapat memilih daerah yang strategis sesuai dengan keinginan dan kebutuhan mereka. Kemudian dianalisis sebab kenapa hal ini dapat terjadi. Dan yang pertama itu karena tingkat kemakmuran masyarakat yang meningkat drastis. Jadi dapat dilihat bahwa pada 10 besar negara dengan perekonomian terbesar, kekayaan rata-rata per orang dewasa tertinggi pada pertengahan tahun 2017, Australia itu ada di peringkat kedua dengan kekayaan 402,600 US dollar. Jadi, dengan kekayaan yang banyak, kebanyakan masyarakat Australia itu ingin memiliki 2-3 rumah, yang mana salah satunya berada di jantung kota Melbourne dan yang lainnya itu berada di pinggir kota sebagai tempat mereka untuk singgah atau mereka untuk berrekreasi di akhir minggu atau ketika liburan. Selanjutnya itu karena populasi lansia yang terus meningkat. Jadi, para lansia umumnya tidak bekerja lagi. Mereka lebih memilih untuk menghabiskan masa tuanya di daerah yang lebih asri, jauh dari polusi, tidak berisik, dan udara yang sejuk namun dengan fasilitas kesehatan yang tetap memadai. Sehingga pinggir kota itu merupakan tempat yang ideal bagi mereka. Karena nama juga orang sudah tua pasti lebih suka untuk tinggal di pinggir kota karena sudah tidak bising, kemudian tidak terpapar polusi. Selain itu kan mereka sudah tidak bekerja lagi, jadi mereka tidak membutuhkan transportasi atau mengefisienkan waktu agar cepat sampai ke tempat kerja mereka yang berada di kota seperti itu. Jadi, menurut kajian migrasi kekayaan global 2017 yang diterbitkan oleh perusahaan konsultan New World Watch, selama 2 tahun berturut-turut, Australia telah menjadi negara teratas dunia yang menjadi destinasi migrasi para jutawan. Jadi banyak jutawan-jutawan atau para migran dari luar negeri seperti Cina, dari Filipina, kebanyakan dari Asia, itu memilih untuk pindah ke Australia, baik itu untuk mencari kerja ataupun lain-lain. Jadi ini secara tidak langsung sangat berimpact kepada kepadatan di kota Melbourne sendiri, Australia, seperti itu. Jadi makanya kebanyakan yang setelah kami teliti juga di daerah Box Hill itu, kebanyakan merupakan etnis Tionghoa atau para migran dari Cina yang kemudian menetap di Australia. Jadi salah satu upaya yang dilakukan oleh Australia adalah dengan melakukan sistem visa investor. Sebagaimana kita ketahui bahwa kebanyakan masyarakat dunia yang memiliki atau menetap di Australia merupakan para jutawan. Sehingga ini berdampak baik ke Australia karena dapat meningkatkan pendapatan dari dalam negeri mereka sendiri dengan investor dari orang-orang yang ingin bermigrasi ke dalam Australia. Jadi minimal mereka harus berinvestasi sekitar 5 juta US dollar atau sekitar 50 miliar untuk bisa mendapatkan akses ini. Jadi salah satu upaya yang dilakukan Australia adalah dengan melakukan sistem visa investor. Jadi yang sebelumnya kita ketahui bahwasannya kebanyakan masyarakat yang bermigrasi ke dalam Australia itu merupakan para jutawan dari seluruh dunia. Sehingga mereka kemungkinan memiliki cukup banyak uang untuk melakukan investasi untuk Australia. Ini yang dimanfaatkan oleh pemerintah setempat. Jadi bagi para migrawan dari negara-negara asing, mereka bisa melakukan investasi sekitar 5 juta US dollar atau 50 miliar untuk dapat menetap dan tinggal di Australia. Jadi dengan syarat yang cukup sulit ini dapat menekan melonjaknya angka migrasi ke dalam Australia sendiri. Kemudian melakukan pengawasan dengan ketat terhadap lahan mana yang boleh dilakukan pembangunan dan yang tidak. Jadi para penduduk Box Hill termasuk para pemerintah, juga aparat-aparat dan masyarakat sipil, jadi mereka sudah memetakan mana daerah yang boleh dilakukan pembangunan dan mana daerah yang tidak boleh dilakukan pembangunan. Misalnya ada daerah taman atau daerah yang banyak pepohonan, itu tidak boleh lakukan pembangunan di situ. Jadi harus lakukan di tempat lain. Mungkin ada tanah yang kosong baru boleh lakukan situ. Jadi mereka memang memilih dan tetap berusaha menjaga agar daerah yang memang hijau, daerah yang ada pepohonan itu tidak boleh lakukan pembangunan. Gitu. Upaya selanjutnya adalah dengan memperbanyak fasilitas hiburan dan kesehatan di kota.
Jadi dengan membaiknya fasilitas kesehatan dan hiburan di kota membuat mereka berpikir dua kali untuk pindah ke pinggir kota yang otomatis meningkatkan biaya transportasi setiap bepergian. Kemudian solusi selanjutnya adalah dengan menggunakan sistem di mana tempat tinggal untuk penduduk miskin atau kurang mampu itu diurus oleh pemerintah, sedangkan untuk kaum elit diserahkan kepada pihak swasta. Jadi sistem ini juga dianut oleh Singapura, di mana para pemerintah itu menyediakan perumahan seperti flat atau perumahan vertikal untuk memperirit lahan agar tidak terlalu makan tempat. Sedangkan untuk pihak swasta diserahkan untuk mengurus permukiman untuk kaum elit seperti apartemen, pensiun dan lain-lain, karena mereka berpendapat bahwa semakin banyak penduduk, pihak swasta akan semakin kompetitif dalam menarik pelanggan untuk tinggal di tempat tinggal yang mereka sediakan. Jadi pihak swasta nanti akan berusaha untuk menciptakan fasilitas-fasilitas yang mereka anggap akan menarik pelanggan yang lebih banyak. Jadi jika orang ingin pindah ke daerah pinggir kota, mereka akan berpikir dua kali karena fasilitas yang ditawarkan oleh pihak swasta itu sudah lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka. Kemudian untuk kasus kedua, kami mengambil lokasi di Sumatera Utara, tepatnya di Kota Medan, Indonesia. Jadi Kota Medan adalah ibu kota Provinsi Sumatera Utara. Kota ini merupakan kota terbesar ketiga di Indonesia setelah Jakarta, Surabaya, dan Surabaya. Jadi kota ini merupakan kota terbesar di Pulau Jawa. Jadi Medan itu merupakan salah satu kota terpadat di Indonesia dan ini itu disebabkan oleh urbanisasi baik dari penduduk dari dalam Sumatera sendiri ataupun dari luar Sumatera. Nah, jadi karena adanya kepadatan penduduk ini sehingga membuat atau menimbulkan permasalahan-permasalahan yang semakin kompleks dari tahun ke tahun di Kota Medan. Jadi karena maraknya urbanisasi atau berpindahnya masyarakat dari desa ke kota, itu membuat lahan semakin sedikit untuk mereka membangun perumahan ataupun mereka tidak memiliki uang yang cukup untuk membeli lahan sehingga muncullah banyak permukiman kumuh di Kota Medan. Selanjutnya adalah pengangguran dan pedagang kaki lima. Nah, karena banyak orang atau masyarakat yang pindah ke kota semakin melejit setiap tahunnya, sedangkan lapangan kerja itu terbatas dan membuat mereka terpaksa bertahan ala kadarnya. Atau untuk bertahan hidup, mereka tuh bekerja sebagai pedagang kaki lima, pemulung, bahkan pengemis. Karena kuota dari pekerja sendiri itu kan terbatas, sehingga jadi mau tidak mau mereka harus cari pekerjaan lain yang bisa mereka kerjakan, salah satunya adalah pedagang kaki lima. Jadi permasalahan sampah ini juga merupakan salah satu PR terbesar bagi pemerintah Kota Medan, karena masalah sampah ini juga sangat sulit untuk dituntaskan karena pertumbuhan penduduk yang terus bertambah atau meningkat setiap tahunnya. Jadi semakin banyak penduduk, tentu saja mobilitas juga akan semakin besar. Jadi masalah lalu lintas akan terus terjadi karena jumlah kendaraan itu terus bertambah. Sementara di sisi lain badan jalan ataupun fasilitas-fasilitas lainnya yang menunjang untuk transportasi itu tidak meningkat. Jadi untuk permasalahan ini, solusi pertama yang ditawarkan adalah pemerataan pembangunan dan fasilitas. Jadi urbanisasi bukan hanya disebabkan oleh berkurangnya sumber mata pencaharian di daerah desa, namun ada pula yang urbanisasi terjadi karena adanya ketimpangan pembangunan suatu daerah yang sentralistis dan cenderung mengundang banyak orang untuk mencoba peruntungan hidup di kota yang sedang dibangun. Jadi misalnya orang Aceh nih, lihat kalau di Sumatera Utara atau di Medan itu banyak lapangan pekerjaan. Jadi orang Aceh itu pasti kalau mau merantau cari pekerjaan, kalau bukan ke Medan pasti ke Jakarta karena merasa kok di sana tuh pembangunannya lebih maju, fasilitasnya juga lebih oke. Jadi kesempatan mereka untuk mencari pekerjaan tuh lebih terbuka. Kemudian menciptakan lapangan pekerjaan yang merata, sama seperti tadi, bahwasannya karena lapangan pekerjaan terbatas, jadi mau tidak mau mereka harus bermigrasi atau pindah ke kota untuk mencari lapangan pekerjaan. Karena di desa itu lapangan pekerjaan kan pasti terbatas sekali. Jadi salah satunya adalah dengan menciptakan lapangan pekerjaan yang merata. Misalnya diratakan di Aceh ada industri, di Riau ada industri, di Palembang ada industri, daerah-daerah lain ada industri. Jadi
misalnya orang Aceh ya kerjanya di Aceh lagi karena udah ada tempat atau lapangan pekerjaannya. Kemudian orang Lampung atau orang Riau itu cari kerja ya di Riau lagi karena lapangan pekerjaannya sudah ada gitu. Jadi ngapain kita pindah atau melakukan urbanisasi. Kemudian ini merupakan salah satu aspek yang paling penting, yaitu mengedukasi masyarakat desa tentang kehidupan di kota. Jadi kan yang mereka tahu tuh bahwa kota tuh banyak lapangan pekerjaan, kota tuh fasilitasnya baik, kota tuh pembangunannya maju. Jadi mereka berpikir bahwa mudah nih buat cari pekerjaan di kota. Mereka nggak berpikir sebelumnya apa aja sih skill yang diperlukan untuk cari kerja di kota, kemudian apa aja yang mereka harus persiapkan, bagaimana kemungkinan jika mereka tidak mendapatkan pekerjaan, apa yang harus dilakukan. Jadi mereka tuh kayak ke sana cari kerja, ketika nggak dapat, nggak ada solusi lain atau nggak ada alternatif lain apa yang mau dikerjakan. Sekian dari kelompok kami, lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.